Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang takikardi supraventrikular dan ventrikular. Next. Anggota kelompok ada saya, Andi Alhaq, kemudian Nova Ferisha, Alvin Dermawan, dan Sukma Sukma. Next. Ini merupakan topik pembahasan. Next. Yang pertama, definisi dan etiologi. Untuk definisi supraventrikular takikardi merupakan salah satu jenis takidiritmia yang ditandai perubahan laju jantung yang mendadak bertambah cepat menjadi berkisar 150 kali per menit sampai 250 kali per menit. Kelainan pada SVT mencakup komponen sistem konduksi dan terjadi di bagian atas bandel TS. Pada kebanyakan SVT mempunyai kompleks GRS yang normal. Untuk etiologi, SVT dipicu mekanisme reentry. Hal ini disebabkan oleh denyut atrium prematur atau denyut ectopic ventricle. Pemicu lain termasuk hipertiroidisme dan stimulan, termasuk kafein, obat-obatan, dan alkohol. SVT diamati tidak hanya pada orang sehat, melainkan juga terjadi pada pasien dengan infark miokard sebelumnya, prolaps, katup mitral, penyakit jantung rematik, perikarditis, pneumonia, penyakit paru-paru kronis, dan keracunan alkohol saat ini. Toksisitas digoxin juga dapat dikaitkan dengan SVT. Kemudian untuk definisi ventrikular, itu gangguan irama jantung yang cepat lebih dari 100 atau 120 denyut per menit, dengan 3 atau lebih denyut tidak teratur berturut-turut. Penyakit takikardi ventrikular merupakan bagian dari aritmia ventrikel. Untuk etiologi, fokus takikardi berasal dari ventrikel, kiri atau kanan, akibat proses reentry pada salah satu bagian dari berkas cabang. Rekaman EKG memberikan gambaran kompleks GRS yang lebar. Pengenalan VT penting dalam keadaan kegawat daruratan. Pengenalan VT juga harus mencakup identifikasi etiologi, sumber fokus, terapi, dan prognosisnya. VT idiopatik dapat diterapi secara definitif dengan ablasi kateter dan sangat jarang menyebabkan kematian mendadak, serta memiliki prognosis yang baik. Sebaliknya, VT iskemia memberikan risiko tinggi untuk terjadinya kematian mendadak atau sudden cardiac death akibat aritmia fatal. Selanjutnya adalah tanda gejala dan faktor risiko dari SVT dan VT. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama adalah penurunan kesadaran, lalu dyspnea atau sesak nafas, nyeri dada, fatigue atau pusing, dan kadang-kadang pasien itu bisa sampai pingsan, lalu ada pasien mungkin kadang merasa lelah, dan palpitasi. Untuk faktor risiko, yang pertama itu ada usia. Jadi beberapa jenis SVT dan VT itu lebih sering terjadi pada dewasa dan juga lansia. Untuk faktor risiko yang kedua yaitu penyakit tiroid. Nah, kelenjar tiroid yang aktif maupun kurang aktif itu dapat meningkatkan risiko terjadinya SVT dan VT. Untuk faktor risiko yang ketiga yaitu penyakit jantung kongenital. Jadi masalah jantung bawaan itu dapat menyebabkan seringnya adanya takikardi. Lalu yang keempat itu ada nikotin dan obat-obatan. Contohnya itu seperti amfetamin dan juga kokain. Nah, ini tuh dapat memicu episode takikardi pada pasien. Next, untuk faktor risiko yang selanjutnya itu ada obstructive sleep apnea, itu adalah gangguan pernapasan saat tidur atau malam hari. Untuk selanjutnya ada riwayat penyakit arteri dan operasi. Nah, ini tuh dapat memicu penyempitan arteri ataupun kerusakan pada jantung dan katup. Lalu ada diabetes mellitus, ini memicu terjadinya hipertensi dan penyakit jantung lainnya. Lalu ada ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya adalah karakteristik dari EKG. Next. Gambaran khas dari EKG supraventricular takikardi adalah iramanya teratur atau reguler, jadi jarak R ke R itu teratur. Kemudian sinus takikardia, frekuensi lebih dari 150 kali per menit, gelombang P tidak jelas atau sangat kecil, kemudian interval PR tidak dapat dihitung atau biasanya memendek. Lalu yang paling khas adalah QRS-nya sempit, kurang dari 0,12 detik, atau kurang dari 3 kotak kecil karena asal konduksinya dari atas avenot atau atrium yang lapisan ototnya tipis sehingga waktu konduksinya sangat singkat. Next. Selanjutnya adalah gambaran khas EKG dari ventricular tachycardia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu monomorfik, artinya memiliki satu morfologi yang sama atau satu bentuk yang sama. Yang pertama irama teratur atau reguler, frekuensi lebih dari 100 kali per menit, gelombang P tidak terlihat, interval PR tidak terlihat atau biasanya tidak ada, QRS lebar lebih dari 0,12 detik atau lebih dari 3 kotak kecil karena asal konduksinya dari ventricle sehingga durasi konduksinya lebih lama. Next. Kemudian ventricular tachycardia polymorphic atau bisa dikenal dengan Torsade de Poix. Untuk polymorphic sendiri bentuknya bermacam-macam atau memiliki banyak morfologi.
sadar bawah yang memiliki arti titik yang berliku-liku atau bentuknya seperti berbilin. Di sini kita bisa temukan untuk iramanya irregular, frekuensinya lebih dari 100 kali per menit, gelombang P tidak terlihat, interval PR tidak ada, GRS lebar lebih dari 0,12 detik. Next. Baik, selanjutnya adalah tata laksana secara medikamentosa dan juga non-medikamentosa. Next. Untuk treatment secara non-medikamentosa, untuk SVT dan juga VT ini hampir sama, dikarenakan sama-sama yaitu gangguan dari irama. Di mana pertama kita lakukan adalah menilai status hemodinamik, dan juga kita melakukan pemeriksaan EKG dengan jumlah 12 lead. Kecuali jika pasien ini sudah tidak sadar, maka tingkat kesadaran adalah indikator utama untuk mengecek kestabilan hemodinamik. Jika hemodinamik dan juga perfusi kautal itu baik, maka kesadaran pasien itu pasti baik. Next. Selanjutnya adalah pemeriksaan kardioversi dan juga defibrilasi elektrik. Nah, kardioversi elektrik dan juga diri current atau DC ini adalah gold standar dalam menterminasi takikardi ventrikel. Nah, pemberhentian supraventikular ini tersinkronisasi tidak berhubungan dengan terjadinya depresi hemodinamik atau aritmia yang muncul akibat pemberian obat anti aritmia. Nah, pada pasien dengan VT yang tidak stabil atau VT polimorfik, ini terjadi defibrilasi, sehingga dilakukan dosis energi 360 Joule atau monofasik. Tapi kalau misalkan VT-nya itu stabil, kardioversi sinkronisasinya itu hanya diberikan dosis kurang lebih 100 Joule. Next. Selanjutnya adalah ablasi kateter dan juga pemasangan ICD. Nah, untuk pasien takikardi supraventikular atau SVT itu cenderung mengalami rekurensi atau kambuh setelah keluar dari perawatan rumah sakit. Nah, input ektopik pada ventrikel itu dia bisa diblok dengan teknik ablasi ke dalam endokardial transkateter. Nah, ablasi ini bisa dilakukan untuk daerah yang menjadi sumber ektopik dengan menyalurkan energi pada area sumber ektopik yang telah diblok. Nah, angka survival pada pasien aritmia supraventikular ini dia bisa meningkat setelah dilakukan ablasi kateter. Next. Ini adalah tata laksana secara medikamentosa. Karena takikardi supraventikular juga ventikular ini kan karena gangguan irama jantung, maka diberikan obat anti aritmia seperti lidocaine 1-1,5 mg per kilogram berat badan secara intravena atau 2-4 mg per kgbp secara intratrakeal. Nah, juga diberikan amiodaron 5 mg per kgbp dalam 30 menit, lalu dilanjutkan dengan diberikan infus kontinu kurang lebih 600-1.200 mg dalam 24 jam. Selanjutnya diberikan analgesik sedatif, di sini fungsinya itu sebagai relaksan, di mana untuk relaksannya sendiri seperti propofol dan juga diberikan midazolam dosis 2,5-10 mg secara intravena, atau sebagai gantinya itu bisa diberikan fentanyl 25-50 mg secara intravena. Next. Kemudian untuk pencegahan takikardi, yang pertama adalah berhenti merokok. Kemudian juga menghindari konsumsi minuman beralkohol atau berkafein secara berlebih. Kemudian kita mempertahankan berat badan ideal dan juga menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol agar tetap dalam batas normal. Kemudian berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi seimbang. Kemudian menghindari penyalahgunaan nafsa dan juga berhati-hati dalam mengonsumsi obat bebas, dan pastikan untuk selalu mematuhi petunjuk pemakaian obat. Selanjutnya adalah menghindari stres, beristirahat yang cukup, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter secara berkala. Next. Ini adalah daftar pustaka yang kita ambil. Mungkin cukup itu saja dari kami di kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.